Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada hari ini kita akan coba ya membahas soal-soal tryout tentang persiapan kompetisi sains madrasah bidang kimia. Insya Allah kita akan membahas beberapa soal yang semoga bisa membawakan semangat adik-adik untuk mempersiapkan diri eh, kepada KSM. Baik, kita akan bahas. Baik, di sini kita lihat, di sini ada soal ya. Yang pertama, nah ini tentang gimana caranya kita terkait dengan reaksi stoikiometri atau reaksi kimia yang kita dasarkan pada stoikiometri ya. Nah, di sini kita ada soalnya ini terkait dengan reaksi asam basa ya. Ada di sini ada basa MgOH dengan HCl ya. Nah, jadi di sini produknya adalah MgCl2 dan H2O ya. Nah, di sini ada reaksi asam dan basa. Jadi diketahui eh, eh, apa asam lambung itu ada atau HCl ya itu ada 0,3 gram. Yang ditanya berapakah MgOH2 yang diperlukan. Nah, di sini kita lihat misalnya di sini kita menggunakan rumus dasarnya itu adalah konsep mol ya. Nah, mol adalah satuan dari suatu zat atau partikel. Nah, jadi kita mencoba berhitung ya konsep mol. Nah, di sini kita ketahui bahwa AR ya dari H itu adalah 1 dan Cl36. Maka kita totalin hasilnya 37. Ya, rumus dasar mol adalah gram per ml. Nah, di mana 0,3 dibagi dengan 37 hasilnya A ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini kita lihat cara berhitungnya ya. Jadi kita itu sangat santai aja. Nah, maka kita dapatkan molnya adalah A untuk HCl. Nah, sedangkan berapa mol dari MgOH? Ya, itu adalah hubungan antara mol dan koefisien. Jadi kita lihat di sini koefisien H adalah 2, sedangkan Mg 1. Perubahan 2 menjadi 1, maka kita bagi dengan 2. Maka karena koefisiennya dibagi 2, maka juga molnya juga dibagi 2. Sehingga kita dapatkanlah A per 2. Ya, adik-adik ya. Nah, kemudian kita sudah dapatkan mol. Nah, gimana caranya kita yang ditanya adalah gram ya. Jadi rumus gram adalah mol dibagi dengan MR ya. Nah, molnya tadi kita ganti A dibagi 2. A-nya tadi 0,3 dibagi dengan 37 kali 2. Nah, 58 kita dapat dari mana? Nah, kita dapat dari masing-masing dari MR ya, MgOH. MG-nya 24, O-nya 32, H-nya 2. Hasilnya 5 lah, 58. Jadi cara kita berkali gimana? Kita lihat saja. 3 bagi 3 ini hasilnya 1 lah kurang lebih ya. Nah, 58 bagi 2. Ini hasilnya kalau kita totalin ini kurang lebih 60 bagi 2, sekitar 30. 30. Nah, maka option yang paling dekat dengan sekitar 30 adalah yang B. Itu 0,24 ya. Maka jawaban yang tepat adalah yang A. Oke, kita lanjut kembali. Nah, ini soal nomor 2. Ini kaitan dengan reaksi ya. Nah, ditanya perbandingan volume ya. Jadi triknya adalah perbandingan volume sama dengan koefisien ya. Kalau pada temperatur dan tekanan yang sama. Kebetulan di soal di sini kita lihat di sini N2 itu ya koefisien itu sudah ada 1 ya, O21 dan NO2 adalah 2. Maka kita langsung saja menggunakan trik ini ya, yang sederhana ini 1 balik 2 sehingga dapatnya B. Nah, misalnya kita punya soalnya segini, A tambah misalnya
Ya, misalnya setengah B ya. Misalnya jadi 4C misalnya. Nah, misal ada senyawa seperti ini. Nah, maka kalau ditanya berapa volumenya perbandingannya, berarti A itu adalah 1 ya, sedangkan B adalah setengah. Yang ini adalah 4. Maka perbandingannya rasio 1:1/4. Nah, kalau kita mau buat hilangkan setengahnya, ya, maka kita kali 2 semuanya di 2:1/8. Juga sama. Nah, itulah cara mencari perbandingan volumenya pada suhu dan tekanan yang sama. Jadi triknya adik-adik adalah perbandingan koefisien sama dengan perbandingan volume. Nah, kemudian lagi kita lihat di soal yang ketiga. Nah, di sini kita punya namanya natrium hidrida direaksikan dengan H2O ya. Nah, menghasilkan larutan senyawa hidroksida yaitu NaOH dan gas hidrogen ya, timbulnya H2. Yang ditanya pH larutan. Nah, langkah pertama ini juga sama ya. Jadi asam basa itu sangat terkait dengan konsep stoikiometri bahwa gram dibagi dengan mr ya. Kita mencari lagi natrium hidroksida ya. Nah, di sini AR ya, dari Na itu 23 dan H adalah 1. Kita bagi hasilnya 0,23 mol. Nah, yang ditanya adalah pH. Maka yang ditanya ini ya, karena bahasanya itu NaOH. Maka kita sama seperti tadi mol koefisien ya, seperti di soal yang pertama tadi. Nah, di sini kenapa molnya NaH sama dengan ini? Karena kita lihat di sini koefisiennya 1:1 ya, sini 1 sehingga mol NaH sama juga mol NaOH. Nah, jadi sudah dapatkah molnya 0,23 ya adik-adik ya. Nah, untuk mencari pH yang kita perlukan adalah molaritas ya, bukan mol ya. Nah, jadi kita jangan langsung sudah dapatkan mol langsung ubah ke pH. Nah, tidak bisa. Maka kita ubah dulu ke konsepnya adalah molaritas ya. Di mana molaritas itu adalah mol dibagi dengan volume ya. Itu 0,23 dibagi 2,8. Hasilnya 82 kali 10-3. Oke. Sudah kita dapatkan molaritasnya, barulah kita konversi ke pH. Kenapa kita nggak langsung ke pH? Karena dia basah ya, maka kita konversi ke pH dulu. Nah, kita masukkan sini 82 kali 10-3 ya. Nah, pangkatnya turun, min 3 kali min hasilnya di 3. Kita dikurang log 82. Nah, dari mana rumus ini cari pH? Nah, kita ketahui bahwa pH ya tambah pH itu hasilnya 14. Jadi nilai pH tertinggi adalah 14 ya. Nah, baru kita ubah ke sini ya. Jadi 14 dikurang pH. Maka hasilnya 14 dikurang 3 dikurang log 82. Min ketemu min jadi 14 kurang 3 hasilnya 11 ya jadi. Min ketemu min jadinya positif. Nah, jadi 11 tambah log 82 ya. Nah, kita gunakan kalkulator maka hasilnya 11,23. Atau kita tanpa kalkulator sudah dapat ya, karena jawabannya pH-nya di atas 11. Maka kita tidak perlu mencari ya dengan menghitung berapa sih log 0,2. Nah, kita lihat opsinya saja adik. Ini sudah jelas bahwa pH-nya di atas 11. Maka cuma satu jawaban yang paling mungkin ya. Yang pasti benar yaitu yang E ya. Lainnya ABCD salah ya karena kurang dari 11. Maka nah, ini kategorinya apa? Maka larutannya bersifat basah ya. Basah itu artinya apa, Derek? pH-nya lebih besar dari 7. Oke. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini tentang Faraday ya. Nah, di Faraday ini kita membahas tentang ya rumus ya elektrolisis. Elektrolisis artinya proses ya penguraian zat kimia menjadi energi listrik ya. Nah, atau energi listrik menjadi energi kimia. Namanya elektrolisis ya dengan bantuan dari listrik ya. Lisis artinya penguraian ya. Nah, di sini kita rumusnya W sama dengan AR kali I kali T dibagi dengan N kali F ya, di mana W massa zatnya, I adalah arus ya, ampere, T
Tiada waktu diperlukan untuk proses elektrolisis, N adalah Biloxnya, F itu satuan dari Faraday 96.500 ya. Nah, maka di sini adik-adik lihat, adik-adik lihat bahwa adik-adik lihat bahwa di sini kita masukin ya. Nah, rumusnya sudah ada AR-nya 137 di mana? Kita lihat dari ini ya. Nilainya di tabel ya. Kemudian I adalah 0,5, harusnya sudah ada 0,5, T-nya kita ubah ke detik ya. Maka 30 kali 60. Nah, N-nya Biloxa kenapa dia tahu? Karena BaCl2. Kalau kita uraikan maka Ba itu golongan 2 plus ya. Nah, golongan 2. Maka Biloxnya juga 2 ya. Nah, jadi itu 2. 2 kali 96.500 ya. Nah, kemudian kita kali-kali yang secara sederhana. Kita lihat di sini. 30 kali 6. 3 kali 6 hasilnya 18. Nah, kita coret dengan 2 kali 9. Nah, sini berapa, Nak? 2 kali 9, 18. Nah, sini juga 18 ya. Jadi nolnya jangan dilihat ya. Jadi lihat angka yang mudah. Berarti 18 sama 18. Berarti sudah selesai ya. Nah, berarti sisa berapa? 137 kali setengah. Nah, atau kali 0,5. Berarti kita pakai logika saja. Kalau begitu, yang susah. Kalau susah hitungan kita pakai yang bulat, 130 aja. 130 bagi 2 itu hasil 60. Nah, kalau ada lebih maka kurang dikit dari hasilnya lebih dikit dari 60 karena dia 103 tuh. Maka hasilnya di atas 60, lebih sedikit lah. Maka jawaban yang paling mungkin adalah yang C ya. Nah, jadi kita bisa berhitung secara mudah ya. Nah, adik-adik jadi selalu diingat angka-angka di sini ya, angka-angka yang awal dan ujung. Nah, kebetulan ini angkanya juga bisa kita amati ya, mana yang paling sederhana ya. Nah, jadi kita selalu melihat optionnya ya. Nah, kalau bisa kita kerjakan secara mudah, kita kerjakan ya secara mudah. Jadi kalau itu baru kita gunakan konsep berhitung singkat ya. Baik, adik-adik. Nah, ini kita lanjut soal yang sama. Kita ditanya ya terkait dengan hukum Faraday. Yang tadi, kalau tadi ditanya tentang massa, sekarang ditanya mengenai waktu. Ya, waktu untuk proses elektrolisis atau bisa juga elektroplating ya. Nah, kalau ditanya T, maka rumusnya apa? W kali N kali F dibagi dengan AR kali I. Nah, jadi W-nya sudah ada 0,5 ya. Nah, massanya ini adik. Nah, kemudian I harusnya di sini ada 3 ya. Nah, N ya, sorry. N-nya ada 2 ya. Nah, oke, 2 di sini. NI-nya sudah ada 2. F-nya sudah ada 96.500. Ya, AR-nya 58,7. Harusnya 3. Nah, ini bisa kita kerjain secara sederhana ya. Hasilnya 547 detik. Nah, yang ditanya diubah ke menit. Detik ke menit caranya gimana? Kita bagi dengan 60 ya. Nah, ini juga kita bisa pakai logika. Nah, 500 ya atau kita bulatkan. Nah, 547 dibagi 60 hasilnya mendekati 9 ya. Karena berapa? 9 kali 6 54. Nah, ini juga terdapat ya jawabannya sudah memungkinkan jawabannya 9. Jadi selalu adik-adiknya dilihat angka-angka yang di depan. Ini sangat membantu kita dalam berhitung ya. Jadi tidak mesti kita cari yang satu-satu adik-adik ya. 0,5 kita kali 2 seperti ini. Ini tidak perlu lagi ya. Nah, terlakukan. Nanti kita cukup lihat angka-angka yang sederhana. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini kita lihat di sini ada namanya vanadium ya, digunakan sebagai campuran baja ya dalam pembuatan reaktor nuklir ya untuk pelapis kaca untuk memblokir sinar merah.
Nah, namun dia bersifat racun ya sehingga dapat menyebabkan iritasi. Nah, diketahui jika vanadium ya dibakar ya. Jadi kita lihat di sini soalnya ada vanadium dibakar. Nah, kalau dibakar itu pasti dia menggunakan oksigen ya, menggunakan oksigen oleh oksigen ya. Nah, menghasilkan produk PXOY. Kita tidak tahu namanya, formulanya itulah yang akan ditanya ya rumusnya dari kimia oksida. Nah, kita diketahui vanadiumnya ada 10 gram di awal ya, sebelum dibakar. Nah, setelah dibakar ada produknya cuma ini, 17,8. Nah, gimana kita mencari massa O? Nah, kita ingat ukur Lavoisier. Ya, Lavoisier. Artinya apa? Massa sebelum reaksi sama dengan massa sesudah reaksi. Nah, ini namanya hukum Lavoisier ya. Nah, jadi adik-adiknya ini 17, ini ada 10, maka digunakan ada 7 ya, 7,8. Nah, maka gimana cara mencari rumusnya? Jadi kalau mencari rumus ya, rumus kimianya dengan menggunakan konsep perbandingan mol unsur ya. Nah, ini ada V, ada U ya. Langsung saja gram per AR ya, karena dia unsur namanya AR. Kalau dia senyawa namanya MR ya adik-adik ya. Nah, ini 10 bagi 5, ini 7 bagi 16 ya, kita dapatkan 0,198 mol. Di sini 0,49 mol. Nah, atau kita bulatkan ini jadi 0,2, ini 0,5 ya. Maka jelas terlihat, maka perbandingannya 2:5. Maka jawabannya adalah E. Nah, jadi kalau adik-adik nanti jumpa soal yang pertanyaan yang sama, maka jangan ragu ya untuk selalu menggunakan ini. Jangan lupa masa sebelum sama dengan masa sesudah ya. Nah, kecuali ada keterangan lain ya. Kalau tidak ada, maka kita bisa gunakan konsep Lavoisier. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini kita punya soal yang dalam bahasa Inggris ya. Nah, karena di KSM itu juga ada soal-soal yang berbahasa Inggris. Kita coba latihan ya. Nah, ini diintegrasikan dengan ayat-ayat suci Al-Quran ya. Misalnya tanya tentang nomor surat ya, atau posisi, atau di nomor berapa. Nah, kita ketahui di sini bahwa ada dua unsur ya, ada unsur A dan B ya, atau elemen A, elemen B ya. Nah, di mana A diketahui memiliki nomor jumlah elektron valensi itu sama dengan urutan atau nomor surat Ali Imran di surat, sedangkan B valensinya sama dengan nomor surat Al-An'am. Nah, sedangkan kita ketahui di Quran itu Ali Imran itu nomor yang ketiga, surah yang ketiga. Sedangkan Al-An'am adalah nomor 6. Maka valensinya juga sama ya, berarti si A3, si B 6. Nah, kalau dia valensi 3, maka muatannya plus 3. Kalau muatannya 6, valensi 6, maka dia min 2. Ini ada hubungan antara golongan dan valensi ya. Nah, jadi golongan 1A plus 1, 2A plus 2, 3A plus 3, 6A min 2, 5A min 3, dan 7A min 1 ya. Nah, inilah konsep ion ya. Nah, jadi yang plus dan min ya. Nah, jadi konsep ion itu gimana? Pergantian atau muatan yang plus yang jadi kation dan anion ditukarkan ya. Nah, maka jadinya seperti ini ANBN ya. Misalnya ini 2 ya, ini 3. Maka tukar komposisi jadi A2B3 ya. Kecuali dia kalau sama ya, contoh A2 plus 2 min, maka tidak perlu ditukar ya, langsung saja A2 karena dia sama. Nah, kalau dia A2 B2 seperti ini bisa kita kecilkan jadi AB.
Misalnya contoh yang lain, misalnya kita punya misalnya A misalnya BC misalnya A3 plus ya. Nah, B-1 maka ini kita tukarkan juga nah ya. Jadi A1 ya, BC3. Kalau dia ada dua unsur maka kita gunakan tanda kurung ya. Ya, BC3 atau kita tulis ABC ada 3. Nah, seperti ini ya. Harus kita kurung kalau dia unsurnya lebih dari 1 ya, ada 2. Kita gunakan tanda kurung ya biar tidak bingung. Kalau kita tidak gunakan tanda kurung misalnya ABC3, berarti apa asumsinya? C-nya saja 3, B-nya 1 ya. Nah, tapi kalau kita gunakan tanda kurung, maknanya B-nya 3, C-nya juga 3 seperti ini. Baik, kita lanjut soal berikutnya. Ini berkaitan dengan stoikiometri ya, dengan konsep mol. Nah, di sini kita punya sampel ya, 1 gram mengandung FeO2O3 atau namanya besi 3 oksida ya. Direduksi dengan CO menghasilkan besi dan karbon dioksida ya. Reaksinya sudah kita setarakan ini ada Fe-nya 1, CO-nya 3, di 2 ini 3. Nah, ditanya kita misalnya punya sampel ya, di dalam ini ada sampel. Ini ada Fe2O3 ya. Yang ditanya persennya ini di dalam sampel. Maka kita cari dulu Fe yang kita cari mol ya, yang bisa kita konversi. Nah, diketahui besinya ini ada 28 ya. Maka 28 dibagi 56 itu hasilnya setengah. Ya. Ya. Nah, kemudian kita lihat di sini lagi perbandingan koefisiennya bahwa Fe-nya 2, I-nya 1. 2 menjadi 1, maka dibagi 2. Maka molnya juga bagi 2, setengah. Setengah kita kali dengan 2, dibagi dengan 2, hasilnya seperempat. Oke, paham adik ya? Ya, ini dibagi 2 ya, hasilnya seperempat. Nah, maka kita dapatkanlah gram dari Fe2O3 ya yang ditanya, maka seperempat dikali 160 ya. Kita hitung mol dari Fe2O3. Besinya ada 2 ya, 56 kali 2 112. Sedangkan U-nya ada 3, 16 kali 3 48. Maka kita totalkan 112 tambah 48 hasilnya 160 ya. Maka kita bagi 4 hasilnya 40. Nah, berapa persen hasilnya dalam sampel? 40 dibagi 100 ya. Rumusnya gram bereaksi dibagi berat sampel dikali 100%. Maka dapatkanlah 40%. Maka kadarnya di sini dalam sampel ada 40%, sisanya zat lain ya. Oke, nah kita lanjut ke soal yang berikutnya. Nah, ini kita punya ya, misalnya ada asam amino. Namanya di sini histidin ya. Nah, ini ada rumusnya ya. Nah, langkah pertama kita ini ada menghitung jumlah ikatan sigma dan pi ya. Jadi ikatan sigma ini ikatan yang ada pada ikatan rangkap, ikatan tunggal, sedangkan pi berada pada ikatan rangkap dua. Nah, kalau dia rangkap 1 ya, misalnya kita simbol CC ya, ini punya 1 sigma. Kalau rangkap 2, 1 sigma 2 pi ya. Nah, rangkap 2. Jadi sini kita ada rangkap 2. Nah, kalau rangkap 3 itu 1 sigma 2 pi ya. 1 pi 2 sigma. Baik. Nah, sini kita lihat di sini konsepnya ya. Sebelum kita mencoba bahas ini, kita lihat dulu soal sederhana.
Misal kita punya C2H4 ya di sini. Nah, jadi kita lihat di sini ini ada ikatan pi ya. Nah, kita hitung dulu. Ikatan pi berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa ini 1? Karena rangkap 2 cuma ada 1 sigma. Maka totalnya ada 5. Rangkap 2-nya berapa? Ada 1. Pi. Ya. Nah, ini yang sederhana. Nah, kita kembali lagi misalnya konsep yang di soal di sini. Nah, maka kita hitung. Nah, kita jabarkan unsurnya ya. Ini cara penulisan singkat. Kita buat yang lebih detail ya strukturnya seperti ini. Nah, maka barulah kita hitung ya. Nah, di sinilah rangkap 1 dan 3-nya. Kita lihat di sini. 1, 2, 3, 4, 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ya. 15 ya. 17, 18 ya. Nah, maka kita dapatkan ikatan pi ya. Nah, sedangkan sigmanya ada 1, 2, 3. Nah, dapatnya ada 20. Kalau kita contoh lain ya, misalnya seperti ini ya, senyawa ini. Nah, ini juga sama. Nah, ini berapa adik-adik ya? Nah, ini kalau ketemu model lain ya, nah, ini kita jabarkan nih ada CH3 ya, CH3, maka di sini ada berapa pi-nya? Nah, pi-nya ada 1, 2. Kalau ditanya sigma berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke, kita masuk contoh yang lain, misalnya seperti ini. Karena seperti ini ya. Nah, katakanlah seperti ini. Nah, ini kalau kita jabarkan ya. Nah, misalnya ini ada C-nya, ada 3 ya adik-adik ya. Nah, ini ada C ya. Nah, kita jabarkan. C ya. Ini hanya ada 2 ya. Jangan lupa. Ya, ini ada 3. Ya, seperti ini. Ya. Jadi kita jabarkan dulu, baru kita mudah menghitungnya ya. Nah, kalau kita hitung ikatan sigma, ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ya. Hitung lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nah, berapa ikatan pi? Kita lihat aja rangkap 2-nya yang mana ya ini. Berarti hanya 1. Ya. Ya. Oke, adik-adik ya. Nah, jadi soal KSM ini sangat tidak terlalu sulit ya. Asal kita mengerti ya. Nah, jadi kita perlu latihan ya. Nah, ketekunan dan kesabaran ya. Sampai kita bisa. Baik ya. Baik adik-adik ya. Nah, itulah tadi kita telah membahas mengenai eh, soal KSM. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan bisa latih kembali ya mengenai soal-soal tadi. Ya, yang penting tadi sudah ada rumus cara berhitungnya ya. Jadi kita bisa berhitung secara melihat angka-angka depan atau ujung ya, dan angka-angka yang memungkinkan ya. Jadi kita tidak terlalu tergantung pada kalkulator ya. Jadi kita bisa gunakan trik-trik seperti tadi ya. Jadi biar lebih cepat. Jadi hitungnya jangan terlalu ya. Bisa diupdate cara berhitung secara sederhana ya. Jadi selalu dilihat option ABCD-nya ya. Oke, tetap latihan, tetap semangat ya. Insya Allah hasil tidak pernah menipu proses ya. Kalau kalian prosesnya semangat, benar, insya Allah peluang kalian ke KSM nasional selalu terbuka lebar ya. Yang pas selalu berusaha dan berdoa ya. Semua sudah Allah yang atur, kita tetap berusaha yang semaksimal mungkin ya. Salam sukses untuk semuanya. Terima kasih.
Semoga video ini bermanfaat untuk kita semuanya. Akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.